Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. kakak-kakak. Puji Tuhan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kami dari kelompok 10 bisa berkesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang studi kasus bengkel. Monggo Mas Divo dilanjut. Eh, Baik, di sini ada saya sendiri dengan NIM akhir 2007. Dan yang kedua ada Mas Divo dengan NIM akhir 2009 dan Mas Zera dengan NIM akhir 2031. Monggo, dilanjut. Baik, untuk bagian entiti dan atribut akan dijelaskan oleh Mas Zera. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas Zera dijelaskan. Oke, terima kasih atas tempat dan waktunya ya. Saya mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang entity dan atribut ya. Untuk slide pertama, jadi untuk entity sendiri itu adalah objek nyata maupun konsep yang datanya itu perlu disimpan. Kalau di sini kan kita memiliki entity itu mekanik, item, penjualan, bengkel, pelanggan, dan kendaraan. Nah, itu biasanya di eh, diagram basis data atau IRD-nya itu entity ini digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Oke, yang kedua itu adalah atribut. Atribut sendiri itu sifat atau karakteristik yang melekat pada entity atau entitas. Kalau di contoh nih, di entity mekanik, terdapat atribut itu ID mekanik, nama, sama ID. Terus di penjualan juga ada atributnya itu adalah ID transaksi dan tanggal, dan lain-lain. Mungkin untuk bentuknya di RD sendiri itu bentuknya elips atau oval ya, yang dihubungkan di entitas sendiri. Biasanya itu berbentuk kolom. Mungkin boleh lanjut. Oke, yang pertama ini multi-valued attribute. Itu artinya atribut yang bisa atau punya lebih dari satu nilai untuk satu entitas. Untuk contohnya sendiri itu seperti kan kalau satu pelanggan itu bisa memiliki kendaraan. Kita cari di bagian tahun ya. Di situ kan eh, dia dijadikan entity baru karena kendaraan itu bisa memiliki tahun-tahun yang berbeda. Jadilah dimultivalidkan gitu. Ya mungkin untuk contoh lainnya itu ada di bagian merek ya. Kan merek itu kan bisa digunakan berulang ya atau memiliki banyak kendaraan jenisnya itu. Jadi multivalid juga. Nah, yang kedua itu redundant atribut ya. Untuk redundant atribut sendiri itu eh, atribut yang berulang di banyak data sehingga menimbulkan duplikasi atau duplikat. Contohnya itu seperti di jenis item ya, yang di entity jenis item itu terdapat redundansi dikarenakan kan satu jenis item itu bisa digunakan oleh banyak item. Mungkin untuk contoh yang lainnya di entity bidang itu dijadikan entity dikarenakan kan bidang itu bisa dipakai oleh banyak mekanik yang kalau kita tidak buat entity baru itu kan menimbulkan duplikat. Oke, mungkin bisa kembali ke slide satu. Saya lupa menambahkan di bagian atributnya. Oke, di sini saya akan menambahkan untuk jenis-jenis atribut ya mungkin. Jadi di jenis atribut tuh eh, banyak banyak jenisnya ya. Contoh yang pertama itu atribut key atau untuk kunci atributnya sendiri. Seperti kalau di sini tuh ada ID mekanik. Artinya itu atribut unik yang membedakan setiap entity.
entitas yang gimana ya, nggak bisa disamakan lah. Artinya itu untuk pembeda atribut composite itu seperti contohnya itu alamat. Ya, artinya composite sendiri itu bisa diuraikan menjadi atribut lebih kecil. Kalau di alamat kan itu memiliki banyak apa ya, value ya. Contohnya kayak jalan, terus kecamatan, desa, kabupaten gitu. Itu nanti bisa dipecah. Terus ada atribut sederhana itu yang tidak bisa dipecah. Contohnya kayak nama, kan nama itu tidak bisa dipecah, kan jadi satu kesatuan. Mungkin itu aja sih untuk penjelasan entity, atribut, multivalued, sama redundan. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Zera atas penjelasannya. Monggo, Mas Divo, dilanjutkan ke slide yang selanjutnya. Baik, untuk slide entity baru dari atribut khusus akan dijelaskan oleh Mas Divo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, Oke, jadi entiti baru dari atribut khusus ini ialah kadang itu atribut yang nggak bisa ditaruh di satu entitas itu harus apa tuh dibuat terpisah gitu. Jadi seperti service itu nggak bisa disatuin di entity apa itu bengkel karena kan service itu banyak isinya. Ada atribut substitusi pekerjaan, ada juga terus service itu mungkin ada apa ya? eh, Tanggal waktu untuk servisnya gimana, terus kondisi apa yang mau diservis juga itu juga dan juga ini servis ini bisa dijadikan entity baru sebagai tabel persimpangan yaitu tabel penghubung antara mekanik contohnya dengan kendaraan seperti itu sudah. oke, next Mas Divo. Nah, Monggo. di sini ada UID itu unique identifier. Ini tuh ada apa UID itu atribut khusus yang bisa membedakan setiap baris yang ada di entity tersebut. Nah, UID itu ada dua jenisnya, yaitu artificial, yaitu UID yang dibuat sistem yang apa itu yang misi yang value-nya itu berurutan kayak satu, dua, tiga gitu, itu artificial. Nah, natural itu unik secara alami. Jadi kita itu mana ya? eh, Kita itu membuat manual tapi ada uniknya sendiri gitu. Di sini ini di entity yang kami buat ini ada beberapa yang unik ya, yang natural dan artificial serta primary dan secondary. Yang pertama itu bengkel ya, nama bengkel itu natural dan juga primary karena nama bengkel itu pasti sebagai identifikasi tempat dari bengkel tersebut. Lalu pelanggan saja ada ID pelanggan yang jadi primary key. Lalu juga nama karena nama itu apa? Nah, karena nama itu beda-beda namanya, jadi bisa dijadikan secondary. Dan kendaraan di sini ada nopol. Nopol itu ya buat untuk apa? Dibuat untuk membedakan satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Lalu ada ID merek ini ID merek ini secondary karena ini masuk ke tabel relationship atau tabel relationship ya. Oke. Terus ada juga mekanik. Nah, mekanik ini agak banyak karena ya mekanik ini akan terhubung ke banyak entity ya. Terus juga ada item, eh, juga ada banyak karena item itu banyak banyak juga value-nya. Dan yang terakhir transaksi. Transaksi itu cuma cuma butuh ID transaksi karena ya UID-nya itu cuma cuma satu itu primary key doang karena tanggal itu udah otomatis dibuat itu. Oke, sekian. Ya. Baik,
untuk yang nomor 5 di modul satu kita gabung di modul 2 nomor satu ya Kak, karena nanggung banget dan itu sangat berkesinambungan. Baik untuk relationship antar entity sendiri, bengkel memiliki mekanik pastinya, pelanggan memiliki kendaraan, jelas kendaraan dimiliki oleh pelanggan dan mekanik dimiliki oleh bengkel. Dan begitupun transaksi dicatat, dilakukan, dimiliki dan seterusnya. Baik, selanjutnya Mas Divo. Baik, untuk nomor 2 di modul 2 akan dijelaskan oleh Mas Divo kembali. Oke, baik ya Baik, Mas. Mas Divo, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Baik ya Mas. Jadi soal nomor dua ini tentang optionality atau wajib dan tidak wajib. Nah, yang pertama itu pelanggan ke kendaraan itu eh, relasinya itu pelanggan tidak wajib memiliki kendaraan karena pelanggan itu belum tentu punya kendaraan. Nah, sedangkan kendaraan ke pelanggan itu wajib karena kendaraan itu harus ada satu satu pelanggannya, ada satu orangnya lah pokoknya. Nah, terus Satu pemilik lah. ya benar, 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 benar. Oke, terus lalu yang kedua itu pelanggan ke transaksi. Nah, ini pelanggan itu nggak wajib punya transaksi karena ya pelanggan itu belum pernah transaksi ke bengkel ini. Terus kalau transaksi ke pelanggan itu wajib karena karena transaksi itu harus ada pelanggannya. Kalau nggak ada ya nggak bisa transaksi. Oke, lanjut terus kita ke kendaraan kendaraan ke transaksi. Nah, ini kendaraan transaksi ini kendaraan itu nggak wajib ditransaksi karena kendaraan itu kan belum belum pernah diservis di bengkel ini, jadi nggak ada transaksinya. Nah, kalau transaksi ke kendaraan itu wajib karena harus dicatat dicatat dulu nomor kendaraannya ini, nopolnya. Oke, terus lalu bengkel ke mekanik. Nah, bengkel ke mekanik ini, bengkel itu nggak wajib punya mekanik karena bengkel baru itu biasanya belum punya mekanik atau kerjanya. Jadi ya nggak wajib dong. Nah, lalu ke mekanik ke bengkel harus karena mekanik itu ya tempat kerjanya di bengkel. Itulah. Nah, lanjut lagi penjualan penjualan. Transaksi ke detail transaksi. Nah, ini transaksi itu wajib punya nota detail transaksi. Kalau detail transaksi ke transaksi itu juga wajib karena ya ini harus ada. Tiap barisnya itu harus punya satu transaksi. Oke, lanjut lagi. Sekarang transaksi ke service. Nah, nah ini transaksi itu nggak wajib karena belum belum ada belum ada yang mau diservis kendaraannya itu nggak belum ada yang diservis. Nah, sedangkan servis ke kendaraan kendaraan ke transaksi maaf, servis itu wajib karena ya dicatat semua itu servisnya itu apa aja, terus dicatat di transaksi lalu ke sini tuh. Oke, lalu yang terakhir itu mekanik ke servis. Nah, ini mekanik itu nggak wajib karena mekanik itu mekanik baru itu nggak punya masih belum punya belum punya job desk gitu. Jadinya ya nggak wajib. Nah, kalau servis ke mekanik jelas wajib karena servis itu pekerjaannya dan mekanik itu orangnya. Ini pekerjaan job desk-nya lah. Mekanik itu wajib punya apa itu job desk-nya itu wajib ke mekaniknya. Wajiban dong. Sekian sekian untuk itu optionality. Oke, Mas Baik, Hedi. next Mas Divo. Nah, untuk ini kita tahan dulu ya, Kak. Ini nomor 4. Baik, saya akan lanjutkan untuk nomor 3, yaitu relationship antar entity. Jadi kayak many to many, bukan relationship, cardinality-nya. Many to many atau gimana. Baik, untuk pelanggan ke kendaraan itu sendiri, yaitu one to many.
one-nya itu pelanggan, kendaraannya itu many karena pelanggan memungkinkan mempunyai kendaraan dan kendaraan ya pastinya dimiliki oleh satu pelanggan. Itu masa mau paruan gitu kan nggak mungkin. Terus yang selanjutnya itu service eh pelanggan ke transaksi. Nah, pelanggan itu bisa banyak melakukan transaksi. Makanya di transaksi itu tandanya di sini, bentar, tandanya di sini itu many karena eh, pelanggan sendiri itu apa ya bisa melakukan transaksi secara berkelanjutan lah gitu. Jadi gak cuman satu transaksi saja gitu. Lanjut kita ke service. Service ke transaksi itu mempunyai cardinality one to many. Kenapa? Karena transaksi itu pasti mencakup service ini kan banyak dan service ini tidak hanya terkait kayak ganti oli kah, ganti ban, ganti mesin, tune up dan lain segala macam. Nah, karena di service ini ada banyak, di sini tandanya tuh many. Dan kenapa di sini satu? Karena di sini dicakup oleh satu transaksi saja. Karena kalau misalnya ini many juga itu akan multi-valued atau redundan. Seperti itu, Kak. Dan untuk selanjutnya yaitu mekanik dan service. Terkadang di suatu bengkel mekanik itu dapat melakukan servis yang begitu banyak, entah itu dari jumlah motornya atau entah itu dari bidang kerjanya. Itu makanya di sini ada tanda one, di sini many. Oke, lanjut. Dan yang selanjutnya itu adalah item dan detail transaksi. Item ini one, detail transaksi many. Jadi, kenapa di sini many dan di sini one? Karena item ini akan dicakup oleh detail transaksi gitu. Dan detail transaksi ini itu bisa mencakup banyak item di sini. Begitu. Dan untuk yang terakhir dan bengkel, maaf, bengkel dan mekanik. Bengkel karena studi kasusnya ini cuma satu bengkel saja, di dalam bengkel itu pasti banyaklah mekaniknya. Entah itu yang dari tune up, ganti oli atau segala macam. Jadinya the bengkel ini pasti memiliki banyak mekanik. Jadi one to many, relasinya seperti itu. Baik, untuk yang nomor 4 itu adalah RD pada engineer ini ya Kak, part engineer ini sudah ditampilkan di sini. Ya ini sudah. Dan untuk yang terakhir itu adalah ERDIS, membaca dengan ERDIS. Oke. Baik, setiap pelanggan dapat memiliki satu atau lebih kendaraan. Mohon Mas Divo, sampean kursornya digerak-gerakin gitu ya. Dan setiap kendaraan harus dimiliki oleh satu pelanggan. Itu, Kak. Dan yang selanjutnya adalah hubungan dengan pelanggan dan transaksi. Nah, pelanggan dan transaksi itu setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih transaksi dan setiap transaksi harus dilakukan tepat oleh satu pelanggan. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah hubungan antara kendaraan dan transaksi. Setiap kendaraan dapat terlibat oleh satu atau lebih transaksi. Gitu. Setiap transaksi harus terkait tepat satu kendaraan. Gitu. Jadi harus mencakup satu kendaraan dalam transaksi itu, Kak. Dan selanjutnya adalah transaksi dan detail transaksi. Setiap transaksi terdiri satu atau lebih detail transaksi. Dan setiap detail transaksi harus termasuk ke dalam tepat dalam satu transaksi. Gitu.
Dan yang selanjutnya adalah hubungan item dan hubungan item dan detail transaksi. Setiap item dapat muncul satu kali atau lebih di detail transaksi. Dan setiap detail transaksi harus menunjukkan satu item. Gitu. Oke, selanjutnya transaksi dan service. Setiap transaksi dapat mencakup satu atau lebih service. Dan setiap service harus menjadi bagian satu transaksi. Itu agar tidak terjadi multivalue atau redundan. Dan selanjutnya adalah hubungan mekanik dengan service. Setiap mekanik dapat mengerjakan satu atau lebih service. Dan service, setiap service harus dikerjakan oleh tepat satu mekanik. Jadi, kenapa di sini ada ID bidang kerja ya untuk menjelaskan bahwa setiap mekanik itu memiliki ID bidang kerjanya masing-masing. Jadi, sudah terbagi kayak tune up-nya itu ya bagian apa, siapa dan siapa. Dan yang terakhir itu adalah bengkel dan mekanik. Setiap bengkel dapat mengerjakan satu atau lebih mekanik. Dan setiap mekanik harus bekerja tepat pada satu bengkel. Seperti itu, Kak. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.